Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kustaman Aliana akan mempresentasikan tentang farmakologi. Sejarah farmakologi periode kuno sebelum tahun 1700. Periode ini ditandai dengan observasi empirik oleh manusia terhadap penggunaan obat. Bukti atau pencatatannya dapat dilihat dari Materia Medica yang disusun oleh Dioscorides. Sebelumnya, catatan tertua dijumpai pada pengobatan Cina dan Mesir. Periode modern. Pada abad 18 sampai 19, mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Pertama yaitu Rudolf Buchheim pada tahun 1820 sampai 1879 mendirikan Institute of Pharmacology pertama di The University of Tartu, Estonia, tahun 1897. Oswald Schmedeberg tahun 1838 sampai 1921 bersama seorang internis Bernhard Raunin pada tahun 1939 sampai 1925 menerbitkan jurnal farmakologi pertama. Ketiga, John J. Abel tahun 1852 sampai 1938 dengan buku berjudul The Father of American Pharmacology. Definisi dan pengertian farmakologi. Farmakologi berasal dari kata farmakon yang berarti obat dalam arti sempit, dan dalam makna yang luas adalah semua zat selain makanan yang dapat mengakibatkan perubahan susunan atau fungsi jaringan tubuh. Logos yaitu ilmu, singkatnya. Farmakologi ialah ilmu yang mempelajari cara kerja obat di dalam tubuh. Banyak definisi tentang farmakologi yang dirumuskan oleh para ahli, antara lain yaitu pertama, farmakologi dapat dirumuskan sebagai kajian terhadap bahan-bahan yang berinteraksi dengan sistem kehidupan melalui proses kimia, khususnya melalui pengikatan molekul-molekul regulator yang mengaktifkan atau menghambat proses tubuh yang normal. Kedua, ilmu yang mempelajari hal ehwal mengenai obat mencakup sejarah, sumber, sifat kimia dan fisik, komponennya yaitu efek fisiologi dan biokimia, mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi, ekskresi, dan penggunaan obat. Cabang-cabang ilmu farmakologi. Pertama yaitu farmakognosi, mempelajari pengetahuan dan pengenalan obat yang berasal dari tanaman dan zat-zat aktifnya. Begitu pula yang berasal dari mineral dan hewan. Kedua, biofarmasi, meneliti pengaruh formulasi obat terhadap efek terapeutiknya. Dengan kata lain, dalam bentuk sediaan apa obat harus dibuat agar menghasilkan efek yang optimal. Ketiga yaitu farmakokinetika, meneliti tentang perjalanan obat mulai dari saat pemberiannya, bagaimana absorpsi dari usus, transport dalam darah, dan distribusinya ke tempat kerjanya dan jaringan lain. Keempat, farmakodinamika, mempelajari kegiatan obat terhadap organisme hidup, terutama cara dan mekanisme kerjanya, reaksi fisiologi, serta efek terapi yang ditimbulkannya. Kelima, toksikologi adalah pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh dan sebetulnya termasuk pula dalam kelompok farmakodinamika karena efek terapi obat berhubungan erat dengan efek toksiknya. Tiga golongan besar obat terapi. Pertama, obat farmakodinamis, yaitu yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologi atau fungsi biokimia dalam tubuh.
misalnya hormon, diuretika, hipnotika, dan obat otonom. Kedua, obat kemoterapeutis dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh tuan rumah. Idealnya, obat ini memiliki kegiatan farmakodinamika yang sangat kecil terhadap organisme tuan rumah dan berkhasiat sangat besar membunuh sebanyak mungkin parasit, yaitu cacing atau protozoa dan mikroorganisme, bakteri atau virus. Ketiga, obat diagnostik merupakan obat pembantu untuk melakukan diagnosis, yaitu pengenalan penyakit. Misalnya, untuk mengenal penyakit pada saluran lambung, usus, digunakan barium sulfat, dan untuk saluran empedu digunakan natrium propanoat dan asam iod organik lainnya. Rute-rute pemberian obat. Pertama, oral. Pemberiannya melalui mulut, mudah dan aman pemakaiannya. Lazim dan praktis, tidak semua obat dapat diberikan per oral. Kedua, oromukosal. Pemberian melalui mukosa di rongga mulut. Ketiga, injeksi. Adalah pemberian obat secara parental atau di bawah atau menembus kulit atau selaput lendir. Suntikan atau injeksi digunakan untuk memberikan efek dengan cepat. Keempat, implantasi obat dalam bentuk pelet steril dimasukkan di bawah kulit dengan alat khusus, yaitu trokar, digunakan untuk efek yang lama. Kelima, yaitu rektal. Pemberian obat melalui rektal atau dubur. Cara ini memiliki efek sistemik lebih cepat dan lebih besar dibandingkan per oral, dan baik sekali digunakan untuk obat yang mudah rusak asam lambung. Keenam, transdermal. Cara pemakaian melalui permukaan kulit berupa plester. Obat menyerap secara perlahan, kontinu, masuk ke dalam sistem peredaran darah, langsung ke jantung. Efek lokal. Pertama, kulit atau perkutan. Obat diberikan dengan jalan mengoleskan pada permukaan kulit. Bentuk obat salep, krim, dan lotion. Kedua, inhalasi obat. Disemprotkan untuk disedot melalui hidung atau mulut, dan penyerapan dapat terjadi pada selaput mulut, tenggorokan, dan pernafasan. Ketiga, mukosa mata dan telinga. Obat ini diberikan melalui selaput atau mukosa mata atau telinga. Bentuknya obat tetes atau salep. Obat diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan efek. Keempat, intravaginal. Obat diberikan melalui selaput lendir mukosa vagina, biasanya berupa obat antifungi atau pencegah kehamilan. Kelima, intranasal. Obat ini diberikan melalui selaput lendir hidung untuk menciutkan selaput mukosa hidung yang membengkak, contohnya Otrivin. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.